konflik kepentingan dan media itu, apalagi dikaitkan dengan pengusaha dan penguasanya. Belum ya? Tapi nggak apa-apa, pimpin doa aja dulu ya. Ya, silahkan untuk pimpin doa terlebih dahulu. Kelompok ini tuh udah remote udah datang. Oke, kelompok terakhir. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing berdoa mulai. Ya, kelompok ini. Oh, ya udah. Mana yang dua? Yang satunya sakit, yang satunya di nggak tahu Bu, Erika sama Abu. Enggak apa-apa, nanti dikasih keterangan aja di situ. Di notulennya ya, catatan notulennya nanti ya. Oke, silahkan. Di sini yang dukung Argentina siapa? Banyak. Banyak. Ah? Oh, Argentina ya. Ibu harusnya ibu bilang ini di sini yang dukung Prancis siapa biar dia nggak tangan. Oh, emang ini Prancis ya? Mbappe. Oke, kita mulai dari periode baru. Kami dari kelompok 6 mempresentasikan tentang konflik kepentingan dan budaya populer. 1981. Oke, ini masalahnya. Konflik kepentingan mempengaruhi kualitas para individu. Ada yang kepikiran nggak kenapa harus mempengaruhi kualitas individu? Kenapa konflik kepentingan mempengaruhi kualitas para individu? Apa tuh? Oke, contoh kecilnya aja, misalkan kita punya suatu hal yang memang mau dituju, tapi kita berkonflik kayak gimana sih maksudnya? Dan suatu rancangan yang ada di menurut para ahli tadi, Robbins dan Luthans, itu tuh hal kecilnya aja kita di dalam perkuliahan pasti kita punya konflik terhadap batin kita sendiri dan terhadap orang lain. Bagaimana sih materi yang disampaikan tidak tersampaikan itu termasuk dalam konflik individu. Nah, bagaimana nih Sempet aja. Jadi Ada dua fakta atau dua menarik. Konflik kepentingan adalah suatu seseorang pada posisi memerlukan kepercayaan seperti pengacara, politikus, eksekutif, atau direktur suatu perusahaan, memiliki kepentingan profesional dan pribadi bersinggungan. Dikenalkan mengenai checkbook jurnalisme itu sendiri. Jadi checkbook jurnalisme itu pengertiannya adalah jurnalistik yang memperoleh berita dari dan jurnalistik yang memperoleh berita dan harus memberikan imbalan pada suatu orang yang mendapatkan berita tersebut. Nah, mungkin contohnya di sini aku mau nambahin di istilah Korea itu ada namanya saseng. Teman-teman saseng. Nah, saseng ini ya saseng. Salah orang yang mencuri berita-berita idolnya sendiri. Dia jadi saking obsesnya sama idolnya sendiri, dia rela bayar orang buat dapetin informasi-informasi atas idolnya sendiri. Itu mungkin contoh simbolnya dari checkbook jurnalistik sendiri. Oke, penjelasan dari konflik kepentingan gitu Bu. Kita akan lanjut materi ya kemarin ya. Iya. Sama budaya populer juga ya. Iya. Budaya populer adalah budaya yang berkembang mengikuti perubahan zaman yang perkembangannya lebih banyak ditentukan industri komunikasi seperti film, televisi, media berita, dan industri iklan. Nah, budaya populer selalu berubah mengikuti ruang dan waktu. Hal ini dikarenakan ideologi budaya populer memang komersialisasi dan praktik komunikasi tidak lagi berorientasi pada tanggung jawab sosial, tapi melulu pertimbangan komersialisasi. Budaya populer, proses terjadinya budaya populer, kemudian jenis dan contoh budaya populernya, dan dampak positif dan negatif yang ditimbulkan budaya populer tersebut. Mereka ini genre musiknya adalah remix atau debate atau di drum beat musik. Jadi musiknya itu adalah dengan ritme yang keras dan jadi apa sih dampak positif yang ditimbulkan dari Weird Genius tentang budaya populer? Ada yang tahu nggak? Tentang kepikiran nggak? Weird Genius menampilkan apa tentang budaya populer mereka? Yang dibawa mereka ini tentang Indonesia tapi mereka bawa ke mancanegara. Jadi itu budaya populer di sana.
Kalau Bapak kena saya. Boleh mungkin apalagi ada. Kalau Genius kurang sih, cuman kalau kamu lihat YouTube-nya Alfi Rap. Oke, lanjut. Boleh. Jadi kita langsung aja ya. Jadi mereka di sini tuh masuk top 100% streaming with release. Jadi Lati itu adalah musik Indonesia, musik dengan culture Indonesia yang masuk 100 top musik dunia. Jadi Lati ini adalah yang mereka budayakan adalah yang pertama bahasa daerah, terus dan alat musik serta keberagaman yang ada di Indonesia seperti mungkin tempat pariwisata. Jadi budaya populer ini sebenarnya Weird Genius dan Wonderful Indonesia di Alif Rafli ini adalah sama tujuannya. Nah, jadi dia ini Alfi Rap. Alfi Rap adalah sebuah filmmaker profesional yang sebenarnya bukan Wonderful Indonesia aja dia memegang film. Sebenarnya ada film-film lain seperti Gundala dia masuk ada di situ. Terus kalau kalian tahu film Jimmy City, jadi film Jimmy City Fast and Furious itu mereka kerjasama dan Alfi Rap ada di bahasa aksara adalah bahasa daerah tapi lebih dalam, bisa dimaknakan secara halus lah bahasa Indonesia yang sebenarnya bahasa Indonesia itu ada berbagai macam dan contohnya ada bahasa aksara. Nah, bahasa di sini yang saya mau wirid jenis ada Lati seperti Raiso Melayu. Nah, itu tuh nggak bisa lari dari kenyataan ya kan. Ada yang kalian tahu liriknya. Nah, di situ tuh banyak di TikTok, platform TikTok yang membagikan pengalaman orang luar negeri menjadikan lagu itu tuh sebenarnya kan dibikin pertama make up, ramenya make up, tapi ada satu komedian saya nggak dapat apa. Nah, Raiso Melayu itu apa sih? Nah, ternyata Raiso Melayu itu nggak bisa lari dari kenyataan kan. Raiso Melayu sebuah kenyataan. Nah, contohnya tersebut adalah dia bikin komedi. Jadi dia bikin episode pertamanya tuh dia yang nanya apa sih sebenarnya hubungan kalau kita hubungkan media itu dengan konflik kepentingan tuh apa? Contohnya bisa kasih nggak ke teman-temannya? Di komunikasi ya, emang banyaknya pasti bergelut ke media ya. Etika dan filsafat komunikasi kan juga banyak arahnya ke sana gitu. Nah, sebagai bentuk tanggung jawab sosial kita juga di media kan juga kemarin kita juga udah bahas. Nah, sekarang kan terkait dengan kepentingannya. Dan media itu kan pasti punya kepentingan. Nah, hubungannya sama konflik kepentingan itu apa gitu dalam media? Dengan kepentingan konflik kepentingan ya, mungkin di sini Alia jelasinnya mengenai pendekatan terhadap konflik kepentingannya itu sendiri. Nah, namanya pendekatan konflik itu cara bagaimana konflik itu tidak berkepanjangan atau padam. Nah, di sini misalnya lo ada suatu konflik kepentingan nih, contohnya ya tentang sebuah perusahaan. Jadi perusahaan ini nih memang mempunyai kepentingan yang tidak dapat dicegah gitu, yang tidak dapat dipadamkan. Nah, bagaimana PR ini mencitrakan kembali yang baik ke media-media untuk mendapatkan nama baik perusahaan itu kembali gitu, karena sudah tercoreng namanya. Mungkin dari situ sih, dari segi penggunaan medianya tersebut antara konflik ke konflik kepentingan antara media. Jadi medianya untuk klarifikasi bahwa suatu perusahaan tersebut tuh ini loh perusahaannya sebenarnya baik gitu. Pemanfaatan medianya gitu ya, lebih ke situ ya. Dari Anda sendiri. Oh. Menambahkan contoh lainnya, ini bersinggung sama budaya populer langsung juga ya. Di sini ada yang namanya personal branding. Nah, akhir-akhir ini dan tahun-tahun ini banyak sekali yang anak muda, orang tua, terus pejabat dan segala macam itu tuh sudah paham pentingnya personal branding. Nah, personal branding sendiri itu adalah kepentingan pribadi dan perannya adalah media sosial. Karena tadi kan menyinggung soal budaya dan budaya luar. Nah, jadi seperti contohnya seperti budaya K-pop, budaya Korea, terus ada juga yang seperti kayak tampang di PPT kalian, ada Alfi Rap Surabaya Genius. Jadi kayak contohnya di Alfi Rap lah, dia memang memixkan, menggabungkan antara kultur luar, EGM dengan kultur Nusantara.
jadi digabungkan menjadi satu. Memang tujuan mereka sama, kultur dari Nusantara itu berubah bukan dari kultur emang asli dari Indonesia gitu mah. Ada campuran dari EDM. Terus ada juga dulu kasus dari Alfie Red, dia meremix lagu Indonesia Raya menjadi EDM dan itu kena pasal juga. Tapi di sisi lain mereka juga memajukan pariwisata di Indonesia. Nah, jadi pendapat kalian nih, apakah setuju dengan mereka atau ada pendapat lain gitu? Tidaknya, menurut saya pribadi ya, mungkin kalau untuk lagu-lagu nasional mungkin bisa dibilang saya kurang setuju. Kenapa saya kurang setuju? Karena memang tujuannya adalah itu tuh berfokus pada lingkungan cipta, kita kayak tahu akan sejarah dan segala macam. Tapi di balik itu semua mungkin ada beberapa lagu yang memang dalam liriknya atau maknanya tuh memang semua lagu bangsa kita memang memaknai dan menjiwai. Tapi ada beberapa lagu yang menurut saya sah-sah aja untuk dijadikan, dikolaborasikan, digabungkan dengan aliran musik JDM. Seperti mungkin contohnya bisa mungkin nanti Alfirat akan menggabungkan kayak lagu-lagu yang lagu Indonesia yang lebih ke culture-nya tuh nggak terlalu bisa perspektif, ya perspektif orang ini menganggap oh ini nih lagu kebangsaan loh, nggak boleh dan jadi nah mungkin kedepannya Alfirat bisa mencari lagu-lagu daerah atau lagu apa yang bisa perspektif orang tuh bukan hal tentang secara lumrahnya negatif dan tidak ada perubahan. Padahal secara kepentingan pribadi kita tahu dampak positif yang ditimbulkan juga banyak, tidak sedikit tentang pariwisata dan segala macamnya. Nah, hal yang ada remix oleh Alfirat itu tuh akhirnya dijadikan dengan slow nada. Jadi JDM tuh bukan merubah. Jadi Alfirat dalam musiknya yang di Wonderful Rap Indonesia 2 atau 1 di Indonesia Raya itu tidak dirubah nada dengan kayak misalkan Indonesia Raya itu diubah yang JDM yang tapi mereka visualnya jadi cover back. Jadi di proses musik tuh ada namanya cover back musik. Jadi musik utama di cover sama musik yang mendukungnya. Nah, jadi musik Indonesia Raya itu didukung sama cover musik yang JDM yang suasananya lebih ke seperti suasana lagu. Misalkan, Contoh lagunya gimana? Contoh lagunya, kalau lagu Alfirat ini kan lagunya banyak lagu Indonesia kayak Tulo Betulo, terus ada apa? Nuansa lokalnya ya, kelokalan budaya lokal. Ya. Nah, mungkin gini ya, cover Indonesia tuh dia tetap pakai itu JDM tuh kan yang ini dia pakai aliran yang musiknya lebih stabil, jadi nadanya tetap lurus diirama mungkin 1-2 ketukannya gitu. Nah, tidak ada salahnya kita menimbulkan memunculkan budaya baru tentang negara kita. Tapi mungkin memang saya ada kesalahan tentang lagu yang saya bawakan. Nah, jadi lagu Indonesia itu cuma dipetik cuma satu kalimat yaitu Indonesia Raya. Indonesia Raya. Nah, di situ terus baru udah di situ dilanjutin dengan back-covernya. Nah, Sampaikan. Gamenya gak lama kan ya? Enggak kok. Itu kepentingan ya. Setiap orang berkomunikasi punya kepentingan karena komunikasi identik dengan kepentingan atau karena setiap sistem dan proses komunikasi mensyaratkan kepentingan. Maka komunikasi cenderung selalu terbuka tentang konflik kepentingan. Nah, tidak sedikit pakar yang berkeyakinan terdapatnya ideologi sebagai landasan komunikasi. Nah, ideologi komunikasi punya bermacam performance bagi kemudian yang disebut kebenaran, kejujuran, keadilan, keaslian, objektivitas, dan faktual. Disebut juga dengan pop culture. Budaya populer adalah budaya yang berkembang mengikuti perubahan zaman yang berkembangnya lebih banyak ditentukan industri komunikasi seperti film, TV, media, berita, dan musika. Budaya populer berkembang mengikuti perubahan zaman yang perkembangannya lebih banyak ditentukan industri komunikasi. Ya. Oke. Ya, udah. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih, Paus. Ya. Saya mohon perhatiannya saat ini. Sebelum games, Ibu tambahin sedikit ya terkait dengan kepentingan, konflik kepentingan dan media tadi yang Ibu tanya. Memang
kita tidak bisa melepaskan konflik kepentingan dan media itu, apalagi dikaitkan dengan pengusaha dan penguasanya, gitu ya. Apalagi yang punya media ini dia adalah orang yang penguasa. Nah, lebih banyak tuh memang kaitannya dengan politik ya. Banyak contohnya yang bisa kalian lihat saat ini, gitu. Ada yang bisa kasih contoh? Kayak media-media yang dimiliki oleh orang-orang politik saat ini kan ya. Nah, akibat dari adanya konflik kepentingan, nah apalagi dikaitkan dengan politik, penguasa yang pengusaha dia punya kepentingan politik di dalamnya, gitu ya. Backgroundnya juga orang politik gitu. Itu akan mempengaruhi hasil dari berita media yang dibuat oleh seorang jurnalis gitu. Pasti dia akan berbenturan dengan itu. Nah, itu yang kita takutkan. Jadi media itu tadi yang fungsinya untuk kontrol sosial, yang harusnya memberitakan kepentingan publik lebih banyak, jadi akhirnya tidak kritis lagi gitu. Tidak berani mengungkapkan secara vulgar gitu. Karena ada kepentingan di dalamnya itu tadi. Nah, itu sih yang paling terlihat gitu ya. Banyak ya sekarang ya. Ya kayak kalian lihat aja, mungkin nggak sih kayak Surya Paloh kan yang punya Metro TV ya, terus MNC siapa, Haritanu, Abu Rizal Bakri TV One ya. Mereka itu mungkin nggak sih awak medianya, jurnalisnya itu memberitakan secara vulgar terkait dengan misalnya ya memang mereka punya masalah gitu ya, pemilik medianya ini punya masalah terkait dengan politik misalnya. Mungkin nggak mereka menceritakan kejelekan yang pemiliknya itu, nggak mungkin kan? Pasti mereka akan ya akan lebih mungkin malah tidak akan mengangkat berita itu, malahan jadi ada kayak gitu. Nah, itu sih yang lebih banyak terlihat dilema-dilemanya dari konflik kepentingan dan media itu sendiri ya. Paham ya? Oke, silahkan lanjutkan game.